Pengetahuan tentang kondisi sebelum Nabi atau bahkan sesudah Nabi itu yang semestinya kalian tahu semuanya ya. Menurut Islam, menurut Barat, menurut peninggalannya, karena masalahnya itu bahasa Arabnya tidak paham, mempelajari bahasa Arabnya juga hampir juga enggak. Ya, jadi kekurangan pemahaman tentang hal itu ya. Tadi kembali lagi tentang kisah Nabi Musa. Selain kelompoknya Novel, ada yang baca lagi? Kelompok Miftahul? Apa tadi belum ketemu nih? Apa yang dibahasnya? Jadi adalah ketakutan penguasa saat itu, sehingga pada saat ada ramalan bahwa kekuasaannya akan diambil oleh anak laki-laki, ya. Nah, jadi ada peraturan siapa yang lahir pada saat itu harus dibunuh, ya. Itu kalau menurut pembahasannya Arifin Nugroho, jadi ganjil genap pada tahun ganjil yang dibunuh laki-laki, pada tahun genap yang dibunuh perempuan. Pas Nabi Musa lahir, tahun di mana ketentuan dia harus dibunuh, ya. Dan ceritanya seterusnya itu di Story of Moses itu dibahas sekali sangat rinci, ya. Tapi Story of Moses itu rujukannya bukan dari Al-Quran, ya. Makanya kalau untuk memahami itu mesti dengan Al-Quran. Yang membahas tentang Nabi Adam siapa? Apa itu yang terjadi? Kalau dari yang saya tahu itu perbedaannya sama yang di Islam itu kalau yang saya tahu mereka ada Lucifer namanya. Itu awalnya berada sama yang kafir ya. Akhirnya Lucifer itu buang ke bumi dan menjelang menjadi bulan sampai menggoda Hawa untuk makan bulan lebih. Menggoda Hawa, Hawanya sudah di bumi. Belum di Eden. Di Eden ya. Kalau menurut Islam nama surganya apa? Apa ya? Nama surganya apa? Kalau di cerita Barat itu namanya bukan Adam dan Hawa. Di film itu gimana ceritanya? Kalau di film itu dia kalau udah terjemahan bahasa Indonesia itu bahasanya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Jadi kamu pakai bahasa Arab apa bahasa Inggris? Film itu. Filmnya udah bahasa Indonesia. Itu namanya Adam dan Eva. Adam dan Eva. Terus kemudian ada buah kuldinya nggak kelihatan? Ada kayak warnanya pink gitu loh Pak. Dia menamakan buahnya. Si Hawa itu digoda sama si Lucifer yang membela segala itu. Dia itu udah ada larangan sama Tuhan yang tidak boleh memakan buah itu tidak boleh. Katanya akan mati. Tetapi sama si Lucifer dia itu membujuk bahwa kamu akan hidup dan menjadi Tuhan juga tidak makan. Oke. Terus? Dan setelah makan si Hawa itu kayak melayang gitu loh Pak. Tercengang gitu loh. Si Adam nyamperin gitu loh Pak, setelah nyamperin, kenapa kamu makan begini? Gitu. Terus sama si Hawa ditawarin akan juga. Setelah itulah sama Tuhan itu dunia. Buah warna pink sekarang buahnya kira-kira apa tuh? Buah naga. Betul. Buah yang pink buah naga, isinya juga pink ya. Nah itu kemudian kalian merujuk juga kepada Al-Qurannya, kepada sunnahnya, kepada syariahnya. Langsung ngeling nggak tuh? Oh, itu menurut Islam seperti apa? Sebenarnya saya menurut saya nggak seperti itu kan. Bedanya ceritanya kalau pengetahuan saya itu Nabi Adam terpisah dengan Hawa di muka bumi dengan jarak yang jauh gitu Pak. Kalau itu langsung ketemu dengan keadaan telanjang, terus dia sembunyi dan dicari Tuhan, terus dia nampak gitu. Begitu dia, saya malu ketemu Tuhan. Oke, tapi telanjang di dalam film itu jelas telanjangnya. Tertutup daun. Oke.
Oke, jadi sebab turunnya itu adalah karena ini dosen bisa jadi salah juga ya. Karena si iblis itu disuruh menyembah Nabi Adam. Ya. Cuman iblis itu merasa saya lebih baik daripada Nabi Adam karena saya terbuat dari api. Ya. Itu bahasa Qur'annya adalah ila iblis ya, awalnya dosen jadi lupa nih, kecuali iblis ya. Nah, terus kemudian tentang nabi apa lagi nih yang ditonton? Baru kelompok kamu satu kelompok sama Miftahul? Beda, baru 1 2 3. Mana lagi nih? Sesuai yang ngisi aja nih. Coba yang ngisi apa lagi? Siapa yang hafalnya? Siapa yang hafalnya? Karena kemarin itu kelompok yang mempresentasikan sekarang bertanya, dia mengkonfirmasi apakah memang sebelumnya Nabi Muhammad itu adalah agama Islam. Di e-book ini dituliskan iya. Siapa yang hafalannya surat Al-A'la? Al-A'la siapa? Al-A'la suratnya Sabihis. Siapa yang hafalannya Sabihis? Sabihis ayat terakhir adalah Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi di sebelum Nabi Muhammad itu tidak tertulis Quran sebagai Alkitab, tetapi suhuf ya. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang nonton? Baru cuma 3. Kelompok tadi Miftahul Austriawan kelompok berapa? Kelompok 8 ya. Nabi Adam. Nggak ada yang Nabi Harun, Nabi Lut, Nabi Idris, ya. Kalau nggak nonton ada yang udah tahu ceritanya, masih hafal kisahnya? Siapa Nabi Harun, siapa Nabi Lut, siapa Nabi... Oke, coba berikutnya nih biar nyambung. Ya, berikutnya. Ya, jadi urgensi yang dosen tulis ini, pertama kalian harus tahu dan tidak tahu dari sumber lain, ya, yang kemudian akan menjadi debat. Oh, kalau udah debat satu sama lain udah paling bener dah ya. Nah, untuk tahu beginian, di sekarang itu hal yang sangat mudah. Klik, tahu semuanya menggunakan chat GPT. Dosen sudah coba ya. Itu pembahasannya lebih lengkap dari sekedar nonton film. Nonton film habis waktu berapa lama? 30 menit, 20 menit. Ya, fokus pakai chat GPT ya. Itu kalau kata orang tua ya, orang tua maksudnya seangkatan dosen, di zaman itu ada namanya TTS. TTS tahu? Ya. Kalau belajar dengan cara TTS bisa pinter bisa enggak, cuman nggak fokus ya. Ditanya menganan nama nabi yang 3 huruf Nuh, nama nabi yang 8 huruf Ibrahim. Kisahnya itu cara belajarnya seperti belajar dengan TTS ya. Berikutnya ya. Jadi mereka yang non muslim membuat cerita ini ya, diantara lain dengan bisa mencari cerita baru ya, bisa membuat cerita baru. Tujuannya antara lain adalah supaya box office, supaya dapat duit, supaya tenar. Jadi kalau ditanya mereka bikin film itu karena apa? Banyak tujuan ya. Dan eksesnya atau akibatnya kita di Indonesia menjadi pasar mereka ya. Jadi di Indonesia itu kalau ada film baru dia dapat duitnya ya, mereka dapat tenarnya. Siapa yang nggak kenal tentang Alex Baldwin ya, jadi itu Baldwin nama yang dipakai. Berikutnya ya, sebelumnya ya,
Ya, retorika, terus kemudian bikin film, bikin cerita. Kalau bikin cerita, wah, udah jelas nggak laku ya. Bikin buku udah jelas nggak laku di kalangan Indonesia. Nggak ada yang beli buku, ada buku juga nggak dibaca. Bikin dengan lagu, ya. Salah satu lagu yang tenar di tahun 80-an itu lagunya, lagu Bapak Ibu kalian, Boney M. Ya, judulnya apa ya? In the River of the Babylon. Apa itu? Yang apa tuh? Nggak tahu pasti. Itu lagunya bentar lagi, kan bentar lagi biasanya lagu zaman bapak ibu kalian, engkong mbah kalian muncul di TikTok. Baru tenar, oh ini lagu jadul. In the River of Babylon itu, Babylon apa Babylon? Hah? Iya, Babylon, Babilonia. Apa itu? Hah? Iya, Babylon satu daerah. Kalau Bekasi Babelan, kalau Babylon bukan. Itu ada hubungannya. Kalau Sleman, tahu Sleman Jogja? Itu Nabi Sulaiman ke situ, ya. Boleh percaya, boleh enggak. Orang itu juga bercandaan Ustadz, ya. Jadi Babylon apa? Ya, betul nggak? Nama sungainya apa? Sungai Nil. Itu Sungai Nil menurut istilah sekarang. Itu kerajaan Mesir tahun, nah itu boleh disalahkan kalau memang dosen salah. Nah terus kemudian, ya kebanyakan kita hanya menerima aja. Kemudian reversi ya, terus klik lagi, ya. Jadi di sini surat An-Nisa ini tentang agamanya Nabi Ibrahim. Al-Baqarah tentang agamanya Nabi Ibrahim. Kemudian surat Al-Imran menyatakan bahwa Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, dia adalah Nabi yang dengan garis lurus. Ya, bapaknya para Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ya, tadi siapa yang nyerang Nabi Musa? Siapa yang mau membunuh Nabi Musa pada saat meninggal? Firaun. Firaun adalah bangsa? Ya, bangsa Yahudi bukan? Ya, jadi begitu kejamnya, begitu kejinya. Sekarang di mana negara yang secara terang-terangan boleh membunuh anak kecil? Israel. Siapa yang membunuh Nabi? Siapa yang membunuh Nabi Musa tadi itu? Yang mau membunuh Nabi Isa? Nabi Musa. Firaun itu bangsa apa? Yahudi ya. Jadi mereka dari turun temurun ya udah. Kemudian berikutnya. Nah, di buku itu juga ya membahas tentang Islam, tentang Al-Qur'an, itu tentang Trinitas, tentang Nabi Isa, tentang penyaliban Nabi dan seterusnya ya. Berikutnya, ini tugasnya udah kan? Nah, pembahasan bebas. Jadi ini yang sedang dosen lakukan ya, Siti ya. Ini namanya forum group discussion. Masing-masing kalian diminta untuk menonton dan menangkep dan menceritakan ya. Tapi nggak dikerjain. Ini kalau udah tugas ini namanya forum group discussion (FGD). Masing-masing punya potensi dan alasannya sendiri ya. Kemudian sebelumnya ya. Jadi siapa Yahudi itu, kemudian jadi sampai Perang Dunia Pertama, dunia ini dikuasai oleh keturunan, ini mungkin salah ya, karena menurut salah satu Ustadz bahasa lama kalau nggak salah, ini dosen bisa salah, bangsa Barat itu adalah salah satu di antara 12 anaknya Nabi, siapa bapaknya Nabi Yusuf? Yang menjadi bangsa Yahudi anaknya Nabi? Anaknya Nabi Harun adalah kakak tirinya Nabi Yusuf. Ya, dia nyebrang dari Afrika ke Spanyol dan menyebar sampai ke atas. Nah, begini. Oke, siapa yang menjajah Indonesia? Ya, dengan
tanpa dosanya bangsa Barat itu menjajah Indonesia. Ya, siapa yang menghukum? Nggak ada. Siapa yang menjajah? Siapa yang dijajah oleh Inggris? Semua negara. Ya, sampai sekarang Australia, bangsa aborigin, Amerika, ya. Apa itu? Yang dosen ngomong apa nih? Ya, Amerika, bangsa Indian mesti minggir, ya, datangnya orang Barat. Kemudian berikutnya, ini yang kalian mesti tonton. Berikutnya, ini yang mesti dipelajari. Jadi mesti kalau mau dapat, bukan julukan ya, mau dapat standar kalian itu pinter, apa kategori orang itu pinter? Apa kategori orang itu banyak ilmunya? Ya, bukan IPK. Kalau IPK lulus cuma pas ujian doang, nggak belajar, terus kemudian ujian, kayak kalian bisa jadi ngalamin bimbingan tes kan nggak pakai belajar, datang langsung ujian lagi, lama-lama mahir ujian, tapi ilmunya tidak banyak. Siapa nabi yang paling banyak ilmunya? Ini tebak-tebakan anak SD nih. SMP, SMA juga boleh nih. Anak-anak, siapa nabi yang banyak ilmunya? Hah? Nabi Idris. Apa asal kata dari Idris? Ya, Idris adalah sambung menyambung, bahasa Arabnya dengan madrasah. Ya, jadi Nabi Idris itu punya kosakata yang sangat banyak dibanding nabi lain. Ya, dia diberikan 5 kitab. Walaupun ini tidak masuk ke dalam pengetahuan atau ilmu yang banyak diketahui. Ya, jadi Idris itu ada kaitannya sama belajar. Madrasah dari Idris ya. Oke, berikutnya. Ya, ini peta di dunia. Ya, Nabi itu turunnya di mana? Kanan Pak, kiri Pak, depan Pak, belakang Pak. Ya. Para nabi itu turunnya di mana? Ya. Kalau ini mode peta datar yang kalian temukan di Google. Ya. Kalau kalian buka cari peta dunia, ketemunya begini. Ya, Amerika, benua Amerikanya adanya di kiri. Kemudian ini tengahnya mana? Hah? Tengahnya Afrika. Tapi kalau buka peta versi Indonesia, klik panah bawahnya. Amerikanya ada di kanan. Ya. Jadi di salah satu sumber yang saya nggak bisa pertanggungjawabkan, Nabi itu turunnya di Timur Tengah, ya. Nggak ada Nabi turun di Amerika, di benua Amerika, nggak ada Nabi turun di Australia, nggak ada Nabi turun di Afrika, tapi nanti sebentar, ya. Nah, jadi kenapa agama Islam diturunkan di Jazirah Arab? Ini jawaban dari salah satu ustadz, Dr. Ahmad Sarwat. Ini ada linknya, ya. Kalau mau lebih serius. Cuman pertanyaannya kenapa Nabi Adam turunnya di mana? Ya, oke, berikutnya. Ya, nah ini peta, ini pakai bahasa Inggris nih. Judulnya apa nih, Ulfi, judulnya apa nih? Apa nih Mona, judulnya apa nih? Ya, bukan disuruh baca, ditanya. Artinya apa? Hah? Artinya apa ya? Empire artinya kerajaan sekitar tahun 500 before C apa C? Before century ya.
ini adalah kerajaan yang sangat besar. Ini tahun 500 ini. Sekarang kerajaan ini dulu nggak ada. Ya, artinya apa? Artinya di zaman segitu sudah diperlukan atau sudah dikisahkan ada masalah tentang ketuhanan. Ini sekarang negara apa nih? Kalau diomongin sekarang, ngerti dong, masa nggak ngerti? Ya, negara apa nih? Negara apa nih? Di sini Arab, di atasnya ada Turki, di atasnya ada ya, di sini ada India. Ini judulnya apa nih? Persian Empire apa? Persian Empire? Iya. Persia sekarang nggak ada. Zaman itu ada. Iran, ya. Jadi negara Iran itu sekarang, dulunya Irak, Iran, dan negara sekitarnya, sebagian Uni Soviet. Jadi kalian tahu Aladin? Ya, Aladin dari mana? Aladin dari Persia, ya, dari Iran. Oke ya, bangsa Persia sebelum ya 500 sebelum Masehi itu nabi apa? 3000 tahun sebelum Masehi nabi apa? Kalau kita hidup dari zaman itu, kita milih kita jadi pengikut nabi atau pengikutnya Aladin? Susah sekarang aja ngikutin ustadz kagak dia yang mau. Bagaimana zaman itu? Ngikutin Nabi Musa susah, ya. Oke ya, berikutnya. Jadi bangsa Persia tahun itu sebelum lagi, ya. Zaman di mana Nabi Harun siapa tadi? Bapaknya bangsa Yahudi, ya. Jadi salah satu anaknya Nabi Harun namanya yang jadi Yahudi adalah Yahuda, ya. Itu yang menjadi cikal bakal Yahudi. Berikutnya, ya. Nah, bangsa Barat, ya, itu yang paling gampang dimulai dari tahun 0. Tahun 0 itu tahunnya siapa? Tahun 0. Tahun 0. Ini bukan melulu agama Islam nih. Tahun 0, siapa yang berkuasa tahun 0? Tahun 0 itu salah satu masa kejayaan bangsa Romawi. Salah satu pemimpinnya adalah Julius Caesar. Terus kemudian di Afrika, ya. Jadi Romawi itu dengan leluasannya, dengan gampangnya mereka menguasai seluruh daerah ini, ya. Mulai dari Inggris, kemudian Italia, Maroko, Mesir, sampai di sini apa nih bacanya? Armenia, ya, Ukraina, sampai di, jadi seluruh negara ini mereka mendeklarasikan bahwa ini kampung saya, ini negara saya. Itu dengan semudahnya. Sampai turunannya apa? Kenapa dosen cerita tentang Belanda? Belanda itu turunan dari model kekuasaan bangsa Romawi. Jadi Belanda ada di mana? Ada di sekitar sini. Datang ke Indonesia. Ini negara saya, ya. Jadi dengan segala macam caranya, ya, yang paling tidak bisa dilawan adalah pada saat mereka bawa pistol, bawa senjata. Itu hal yang tidak bisa dilawan. Kalau dia datang bawa janji, ya, kamu jadi karyawan saya aja deh, nanti dikasih jabatan, posisi dan sebagainya, itu yang lebih susah. Kalau bawa pistol, konfrontasi, ya. Terus kemudian, jadi mereka Romawi ini menguasai dunia. Itu termasuk kenapa kenapa Raja Baldwin ada di Yerusalem, ya. Siapa Alec Baldwin itu? Dia adalah bukan Alec Baldwin. Siapa Raja Baldwin itu?
dia adalah satu raja dari Kekaisaran Romawi tahun 1100 ya. Berapa umurnya saat itu? Masih muda. Ya, pada saat ini jadi cerita sesudah Nabi, ya. Jadi pada saat pada saat dia diangkat jadi umurnya berapa? Umurnya masih belasan. Masih 13, ya. Jadi 13 udah diangkat jadi raja. Jadi kalau sekarang ada yang maksa-maksa anaknya untuk jadi anak raja, itu kaitannya kemana, ya? Jadi si Raja Baldwin ini namanya kalau di Perancis namanya Baudouin, ya. Ini dosen setelah kedua kelas tanya, dosen langsung lihat-lihat nih, searching Google, ya, biar kelihatan dosen juga ngerti, ya. Karena dosen tahunya tentang Sultan Salahuddin. Kalau kita belajarnya dari Ustadz, nama-nama itu tidak dimunculkan, ya. Jadi tentang si Baldwin ini meninggal umur 23, ya. Digantikan lagi sama keluarga kerajaan umurnya 5 tahun. 5 tahun ditunjuk jadi raja pengganti Baldwin, ya. Jadi yang memperebutkan tanah Palestina itu udah dari tahun segitu. Itu ceritanya kisahnya dari Nabi Musa, ya. Waktu Nabi Musa dikejar sama Firaun, itu dia berhenti di Laut Merah, disuruh nyebrang ke tanah Palestina, ya. Tapi orang Yahudi itu nggak mau, ya. Lu aja deh nyebrang. Ntar kalau sampai sana udah sukses kita diajak, ya. Itu kisahnya seperti itu, ya. Itu tahun berapa tadi? 3000 sebelum Masehi, ya. Nah, terus kemudian cerita tentang Baldwin, ya. Nah, kemudian ini, ya, Inggris sampai sekarang menguasai bukan daerah sini saja, ya. Yang ini udah banyak yang tidak menjadi bawahan Inggris karena di sini ada Perancis, ada Italia, ada tadi Mesir, di sini ada apa nih? India, ya. Ini sudah bubar di tahun 1400, ya. 1400 oleh siapa? Oleh Sultan Mehmed. Itu sesudah ada Al-Quran. Ada tahu surat Ar-Rum? Ya, itu cerita tentang, itu pembahasan tentang kekalahan Roma. Ya, jadi saat itu, nah, siapa yang menyerang Nabi pada saat Nabi lahir? Itu namanya Kaisar Herodius, ya. Siapa nama Romawinya Abraha? Abraha siapa? Siapa tentara bergajah? Ya. Oke, ya. Nah, jadi daerah sini memang daerah yang diserang sampai sekarang. Jadi Amerika fokus ke sini diantaranya. Berikutnya. Nah, Ashabul Kahfi, ya, itu kalau kalian klik ya handphone sekarang, salah satu yang keluar adalah dari ceritanya dari situsnya Kompas, ya. Jadi di Kompas itu diceritakan versi dia, ya, juga bukan versi Al-Quran. Jadi Kompas itu adalah pimpinannya bukan orang Islam, ya. Jadi banyak yang kerja di Kompas bukan orang Islam. Dia pembahasannya tentang Al-Kahfi dari versi dia. Siapa nama rajanya? Nah, nama Raja Dicyanus, ya. Juga kembali lagi dia salah satu pejabat dari Kaisar Romawi. Ini terjadinya di mana? Terjadinya di daerah Turki, ya. Jadi Al-Kahfi itu bahasa Inggrisnya apa? Kahfi, jadi bahasa Inggrisnya gua apa? Cave, ya. Al-Kahfi, Al-Cave, itu nyambung apa enggak, itu bukan urusan yang dibahas, ya. Ya, nah, versi Inggrisnya, ya. Kalau bahasa Inggrisnya udah lancar, ini apa yang ada di Kompas itu sumbernya dari Britannica.com. Apa itu Britannica.com? Kayak Wikipedia, ya.
Oke, berikutnya. Nah, bagaimana sampai sekarang? Ya, jadi sampai sekarang itu kejahatan yang ada itu masih terus berlangsung. Ya, kejahatan yang katanya nggak jahat, perzinahan itu di negara Barat bukan kejahatan, itu namanya HAM. Ya, itu kebutuhan biologis kita, tidak bisa seorang pun yang mengkutak-katik. Ya, jadi kembali lagi kalau kuliah di Amerika katanya ya, dosen nggak pernah lihat. Itu mau telanjang boleh. Ya ceritanya seperti itu. Tapi nggak ada cerita dosennya telanjang, itu nggak ada. Jadi yang dominan adalah mahasiswanya. Mahasiswanya punya kuasa, dosen tidak punya kuasa. Ya. Ya jadi sampai sekarang kamar dan zina itu urusan HAM. Bagaimana dengan pembunuhan? Ya, pembunuhan yang sekarang terjadi di Palestina itu siapa yang dibunuh? Bocah juga, anak juga, perempuan yang diserang, segala macam alasan, ya. Dan tidak ada yang membenarkan. Jadi kalau kalian lihat di IG atau dibahas secara analytical transaksional ya. Kalau jadi orang kafir jangan tanggung-tanggung, ya. Jadi setiap hari berzina, ya. Orang udah nggak ada hukumannya. Kemudian setiap hari menyembah Tuhan yang beda-beda ya, dari berhala A, berhala B, berhala C, segala macam disembah. Terus korupsi, nyolong, pokoknya separah-parahnya ya. Judi ya. Jadi jangan yang tanggung-tanggung, yaitu sebegitunya gitu ya. Jadi orang itu kalau mau melakukan hal yang tidak Islami bebas. HAM, ya. Oke, kemudian berikutnya, ya. Nah, tadi pakai bahasa Inggris, sekarang pakai bahasa Arab. Ini kelihatan nggak nih? Alasannya nggak kelihatan aja, Pak. Jadi Nabi itu semua diturunkan di sini, ya. Di sini Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Yunus, ya. Nabi Lut, Nabi Soleh, Nabi Adam. Adam di sini justru. Ini di mana nih? Ya, kemudian ini ya, jadi Afrika itu dulu merupakan satu benua yang ada di tengah bumi. Ya, sebelum orang Barat menjajah ke Amerika dan ke Australia, kehidupan memang adanya di MENA. MENA singkatannya adalah Middle East dan North Africa, termasuk Sudan, Yaman, kemudian Ethiopia. Ya, jadi Ethiopia dulu negara yang maju saat itu, kemudian runtuh. Ini Nabi siapa lagi? Harun, Musa, Yusuf. Ini di negara Arab ada macam ya. Oke, berikutnya. Nah, ini sekarang ya. Negara yang dulunya negara maju ya, Afghanistan, UAE, Oman, di sini ini Indonesia saat itu seperti apa? Jadi yang tempat kita berdiri ini ya baru ada tahun 1900 akhir ya. Jadi kawasan Menteng ini kalau kalian senang sejarah, jadi dulu ibu kotanya bukan di Sudirman, tapi dari stasiun Jatinegara terus sampai ke Senen, belok kiri, terus sampai ke kota, jalan itu. Ya, ini baru ada tahun 1900. Ciledug, Bintaro, Pondok Indah itu masih hutan. Kemudian dan Depok itu udah kota. Nah, itu cerita lain lagi ya. Oke. Berikutnya apa? Oke, kuliahnya sudah. Ya, dimatikan.